Soy, ketemu lagi dengan Kapten Diego. Kali ini Kapten Diego pengen ngebahas masalah transmitter untuk RC komandan atau remote untuk RC. Nah, di sini Kapten pengen ngebahas tentang perbedaan transmitter atau remote yang murah dengan yang mahal. Simak terus. Ini dia komandan. Ini jenis dan tipe untuk transmitter untuk RC car komandan. Nah, di sini Kapten pengen menjelaskan atau berbagi ilmu atau sharing aja lah ya, sepengetahuan Kapten, perbedaan transmitter atau remote yang mahal dan yang murah komandan. Karena banyak yang bertanya, apa sih bedanya yang murah sama yang mahal, Kapten? Nah, di sini Kapten ingin menjelaskan sekali lagi fungsi dan perbedaannya, komandan. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda amat, komandan. Tapi ya ada beberapa hal yang membedakan untuk transmitter yang murah dan yang mahal. Nah, Kapten sekarang bilangnya transmitter atau remote ya. Nah, kalau bahasa ininya disebutnya ini transmitter ya. Tapi kalau di Kapten, di kampung Kapten, ini namanya remote-nya lah. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui oleh para komandan untuk masalah transmitter atau remote ini, komandan. Yang pertama, bedanya apa sih antara transmitter murah dan yang mahal? Perbedaan dasarnya yaitu yang pertama itu adalah jangkauan. Nah, komandan, jadi jangkauannya, kalau misalkan transmitter kan ada yang ini jauhnya berapa meter. Nah, itu yang membedakan seperti itu. Jangkauan ada yang pendek, ada yang jauh. Itu yang membedakan. Otomatis kalau yang mahal ya pasti jauh banget lah gitu. Oke ya, ngerti, paham ya? Nah, terus yang kedua, kalau menurut Kapten, setiap beli transmitter ini pasti kita lihat bentuknya dulu. Bentuknya enak nggak? Nah, kalau Kapten sukanya sih yang enak dipegang, terus gampang operasiinnya gitu. Terus lanjut lagi. Setiap ini tadi jangkauan udah. Yang kedua ya bentuk lah. Yang ketiga adalah ada yang manual, ada yang digital. Nah, kalau manual seperti ini. Kalau manual seperti ini. Kalau manual ya seperti ini. Kalau yang digital seperti ini. Nah, lanjut lagi. Kalau yang digital biasanya ya lebih mahal dari yang murah lah. Terus channel. Nah, channel juga ini ada yang 2 channel, ada yang 3 channel, 4 channel, 5 channel, 6 channel, dan banyak lagi. Itu yang mempengaruhi. Jadi semakin banyak channelnya itu akan semakin mahal, komandan. Terus lagi ya, jangkauan udah, terus channel udah, terus digital dan manual udah. Apalagi ya? Ini apa disebutnya itu respon. Jadi respon itu yang murah sama yang mahal akan beda. Jadi respon misalkan ketika belok, ketika digas, itu biasanya kalau yang murah itu akan delay. Ya agak-agak ketika dipencet si itunya tuh, si kelistrikannya atau si transmitternya, ISC-nya itu agak delay, lambat lah. Tapi kalau yang lebih mahal itu responnya ya bagus. Ketika kita belok, ketika kita ngegas akan langsung responnya bagus lah gitu. Nah, itu yang paling membedakan, yang paling utama, yang paling ini di respon.
Kalau jangkauan hampir-hampir sama lah. Kalau bentuk hampir-hampir sama lah. Tapi kalau untuk respon itu yang membedakan agak apa ya? Agak besar lah gitu. Jadi responnya itu kalau untuk yang mahal sama yang murah itu akan beda banget. Jadi kalau yang murah itu agak delay. Nah, tapi kalau untuk yang mahal itu semakin mahal responnya semakin bagus komandan. Jadi kalau menurut kapten sih kalau untuk beli misalkan aduh kan kadang-kadang suka bingung nih kita beli remote yang seperti apa ya, mereknya apa ya. Kalau menurut kapten mah hampir sama aja sih, tapi untuk enak dimainkan ya harus berpikir 2 kali gitu. Transmitter apa yang harus dibeli sama kita komandan. Gitu. Nanti apa ya? Perbedaan yang mendasarnya itu sih menurut kapten gitu. Jadi untuk fungsinya mah tetap sama, tapi ya perbedaannya yang begitu besar yaitu ada menurut kapten 3 sih. Yang satu jangkauan. Yang kedua apa ya tadi lupa kapten teh. Pokoknya yang paling utama itu responnya itu kalau yang paling bagus yaitu responnya delaynya nggak ada lah. Jadi sekali kita ngoperasiin ya responnya itu bagus banget, cepet lah. Jadi connect-nya itu langsung lah. Nah, jadi untuk sekarang para komandan jangan bingung-bingung lagi ya untuk memilih transmitter apa yang cocok untuk kendaraan Anda atau RC para komandan. Dikarenakan setiap transmitter itu fungsinya itu sama, tapi yang membedakan yaitu sih, yang membedakan dasarnya yang murah sama yang mahal, yaitu respon lah. Kalau ini mah responnya bisa cepet bisa lambat gitu. Nah kalau untuk channel juga pengaruh, untuk jangkauan juga pengaruh. Itu aja komandan. Kalau menurut sepengetahuan Kapten Diego itu sendiri komandan. Jadi apakah para komandan masih bingung untuk memilih transmitter? Jangan bingung komandan, karena sama aja sebenarnya. Jadi saran kapten, pilihlah remote sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari channelnya, mulai dari responnya itu yang membedakan seperti itu komandan. Oke komandan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Loncengnya bunyikan biar kapten lebih asoy lagi bikin konten-konten selanjutnya. Salam asoy.